Segala kemuliaan baginya. Jangan duduk dulu. Saya curious ingin tahu. Siapa tahu ada di antara kita hadir ke empat ibadah. Boleh angkat tangan dengan bangga kalau ada. Ih, banyak juga ternyata. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Benar-benar Qing Tian Bu Hui ya malam ini. Dan Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini juga welcome home. Saya juga mau menyapa semua jemaat yang sudah menjadi jiwa-jiwa yang lama bersama dengan kita, tapi nggak ada yaitu di antara kita itu yang dinomorduakan. Justru orang-orang yang setia itu kita hargai lebih. Karena Anda adalah anggur tua, itu justru yang mahal. Itu bukan usia, itu bicara tentang ketaatan, kesetiaan Anda yang bertubi-tubi di gereja ini telah menghasilkan buah. I love you, we love you. Thank you for always being selalu menjadi bagian dari kegerakan rohani ini. Kasih welcome home untuk semua, everybody. Praise the Lord. Sebelum duduk ya, lihat kanan kirinya, kasih senyuman yang dari hati ya, gimana caranya? Yang sungguh-sungguh lepas gitu ya. God bless you, katakan we are family. Haleluya. Fellowship dulu, jangan terburu-buru ya. Pastor Philip gak tahu mau ngomong apa lagi sama orang sebelahnya, baru kenal. Nah, kenalan dulu supaya nanti ajak ke CG yang belum ber-CG ya. Puji Tuhan. Silakan duduk. 4 kali ibadah, kalau Anda ketinggalan satu, tolong dengarkan ketinggalan. Kita belajar dari seorang nabi, Nabi Yunus namanya, ceritanya klasik, ditelan ikan. Tapi saya jamin Anda tidak pernah mendengarkan dikupas dengan cara demikian. Bukan karena saya pandai atau mahir Alkitab, tapi karena Tuhan bermurah hati, mencurahkan lebih karena jemaat ini haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Dan di kebaktian ini adalah yang 4, jangan merasa berhak, sebentar saya bahas, tapi Anda lihat jangan seperti Yunus, tema utama, 1, 2, 3, ibadah sebelumnya. Satu persatu nanti Anda dengarkan sendiri. Langsung kita ke episode terakhir di kitab Yunus. Yunus pasal 4. Ya, setelah Niniwe bertobat. Ini udah lewat dimakan ikan. Itu sudah di episode lama. Tapi di kebaktian yang ini sekarang saya ingin mencetuskan bahwa kita tidak boleh merasa berhak di hadapan Allah. Makanya ada ayat yang berbunyi begini. Barang siapa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu bukan miskin materi. Itu attitude atau sikap hati ketika kita tidak punya perasaan berhak, tidak ada dalam bahasa Inggrisnya spirit of entitlement. Kalau kita itu hatinya itu sungguh-sungguh merasa tersanjung tiap kali Tuhan menunjukkan cinta dan memberkati kita, itu disebut blessedness atau berbahagia. Ya, masuk ke temanya yang sekarang, jangan merasa berhak, munculkan aja di layar depan. Thank you ya multimedia. Ini menunya sudah selesai, masukkan ke topik sekarang. Nah, masih setia. Coba katakan pada diri sendiri, jangan merasa berhak. Tidak merasa berhak bukan berarti kalau kita itu rendah diri. Masalah Indonesia, orang Asia pada umumnya, khususnya Asia Tenggara, kita itu punya yang namanya low self-esteem. Low self-esteem itu bukan rendah hati. Rendah hati itu humility. Orang rendah hati itu percaya diri loh. Anda jangan salah loh. Justru orang yang tidak percaya diri itu bukan tentu rendah hati. Coba kalau dia pegang kekayaan, pegang posisi, kedudukan. Wah, pamernya, show off-nya, flexing-nya. Dan bahkan bisa menyalahgunakan wewenang atau kuasa, mentang-mentang dia ada di atas seseorang. Pasti unjuk gigi. Rendah diri itu lebih pada perasaan minder. Gambar dirinya kurang sehat. Yang kayak gini itu bukan kerendahan hati. Jangan merasa berhak, bukan berarti hatinya tertuduh. Adakah dosa padaku? Loh, kita tahu kita orang berdosa, tapi sudah ditebus dengan darah. Dengan darahnya. Tidak merasa berhak itu positioning di hadapan Tuhan. Memposisikan diri sebagai anak. Sebagai hamba, bukan budak. Sebagai penerima kasih karunia.
Dan akan senantiasa bersyukur. Saya jadi ingat 10 orang kusta, 9 tidak kembali karena 9 itu Yahudi. Mereka merasa, gua anak Abraham kok. Ya sepatutnya lah. Kesembuhan adalah hak kami umat pilihan. Yang satu balik itu orang Samaria soalnya. Orang Samaria kan merasa dirinya blasteran. Dia nggak mau ngaku sih, tapi dia oleh orang Yahudi dianggap rendahan. Dianggap seperti kamu itu kawiannya kami. Kamu nggak asli. Jadi dia adalah ras tertolak. Makanya waktu dia dicintai Yesus demikian rupa dengan sembuh dari kusta, dia satu-satunya yang kembali. Karena dia merasa ini bonus dari Tuhan. Sedangkan yang lainnya merasa itu gajinya. Itu salary. Hati-hati juga kalau kita makan gaji. Baik itu company dalam ministry, jangan lama-lama merasa itu hakmu. Jangan. Kita tuh tidak berhak apapun, oksigen yang kau hirup juga kau tidak berhak atasnya. Saya itu tidak pernah menganggap remeh kebaikan yang ditujukan kepada saya. Termasuk dari yang bekerja di rumah kami, PRT, pembantu rumah tangga, sudah kayak keluarga. Tapi nggak jambal, nggak berani, tetap menghormati kami. Tetapi saya sangat menghargai mereka sebagai keluarga. Saya tidak merasa, tidak main suruh, main perintah, baik itu di rumah, di gereja, di restoran sama pelayan pun saya tidak main suruh. Berapa ada juga pelayan Tuhan yang akhirnya sekarang, pelayan restoran, yang akhirnya menjadi jemaat gereja kita, waktu tahu saya pendeta atau saya gembala, mereka jadi tak mau tahu gereja mana. Yang tidak Kristen pun terima Tuhan. Karena kami menghargai, makasih ya Mbak, makasih. Gak pernah disenyumi kayak gitu. Emangnya kita kira selalu yang membuat happy itu tips doang? Manusia itu bukan terbuat dari kaleng dan minum oli. Manusia itu juga perlu apresiasi. Buktinya ada orang yang kerja di company A, bayarannya lumayan. Company B kurang lebih, malah lebih rendah. Dia berani pindah loh, karena di sini kondusif suasana kerja. Saya nggak ajari kita untuk gampang menyerah ya. Jadi generasi strawberry dipencet langsung cair. Ya kan, dikit-dikit perlu healing, mental health. Wah, apa-apaan sih? Rapuh banget, terus lompat, terus mau akhiri hidup, ngapain begitu? Orang zaman dulu bahkan yang gak kenal Tuhan pun jauh lebih tegar kok. Ya, saya ingin Anda untuk mengerti satu poin ini sederhana bahwa tidak merasa berhak itu tidak sama dengan orang yang minder. Tapi tahu diri di hadapan Allah. Dan tahu diri di hadapan sesama. Orang yang bisa punya attitude seperti ini, orang yang kerjasama dengan dia happy benar. Orang yang bekerja di bawahnya, bekerja untuknya sangat bahagia. Dan orang yang mempekerjakan dia juga akan sangat senang. Semoga Anda bisa melihat. Nah sekarang kita melihat dari cerita Yunus, saya akan kupas satu persatu. Mari kita lihat lebih dahulu, Yunus pasal 4 ayat 1. Setelah perut ikan, lalu pertobatan Niniwe ya. Nah masuklah episode terakhir. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Siap ya? Saya baca ini, kudu mau tutup mata. Waktu saya membaca Alkitab, saya sering membaca Alkitab itu dengan mengucapkannya lewat mulut saya, bukan hanya baca dengan mata. Waktu saya baca ini, kudu mau tutup telinga. Ini orang ya kurang ajar sekali doanya. Coba lihat lagi ya. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Haven't I told you? Pangkat benar nih Nabi, lebih pangkat dari Allahnya nih. Aku kan sudah ngomong kan? Ini Tuhan dimaki-maki. Ini kegilaan. Lanjutin nanti. Aduh, saya tetap harus baca kan ini firman Tuhan. Tetapi miris saya hatinya untuk Tuhan. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesalkan malapetaka yang hendak didatangkannya. Berhenti sebentar di sana. Lompat cerita, karena Anda tidak ikut kebaktian 1, 2, 3. Ini lucu nih Nabi. Biasanya kita sebagai pendeta, pengkhotbah, kita itu takut kalau pelayanan kita kurang efektif. Berhasil nggak nanti ya?
Mempan enggak nih firman? Orang bertobat enggak? Atau hidup manusia berubah atau tidak? Kalau kita takut kita enggak efektif, Yunus takut kalau dia terlalu efektif. Dia enggak mau dari awal pasal 1 adalah karena dia tahu Tuhan itu Maha Kasih Penyayang dan Tuhan yang suruh dia firman tidak akan kembali sia-sia. Dia takutnya nanti kalau dia kalau dia menjadi penyambung lidah bibir Tuhan, dia menyalurkan firman ini, negara musuh yang dia benci dan juga yang bangsa Yahudi benci, Niniwe itu akan bertobat, berbalik pada Tuhan dan diberkati serta diampuni. Dia tahu dia pasti akan berhasil. Makanya dari tadi saya terus jelaskan kalau Yunus ini imannya perlu kita contoh, kasihnya jangan. Dia kurang di departemen kasih, padahal kasih yang terbesar. Makanya dia minus di mata Tuhan. Tapi dia gagah di departemen iman. Kita itu beriman-iman supaya dipakai Tuhan. Dia ini tahu sedang dipakai Tuhan, dia justru takut kalau terlalu dipakai Tuhan. Ini luar biasa, ini orang harus dicontoh imannya, tapi jangan kasihnya. Ya saya ngerti sih, mereka itu dia takut kalau orang Niniwe berbalik, karena dia tahu sifat Tuhan, Tuhan itu pengampun. Jadi kalau Tuhan ampuni, Tuhan gak berhenti sampai memberi pengampunan, Tuhan juga akan mencurahkan berkatnya. Buktinya kita ini diampuni, hari ini kita diberkati kan, jangan ngeluh, jangan ngomel melulu, kurang ini, kurang itu. Kalau dilihat kurang-kurangannya mesti ada. Ya, kalau kita mau cari bolongnya, lubangnya, pasti ketemu. Tapi secara garis besar, setuju nggak sama saya? Kalau setelah Tuhan ampuni kita, Tuhan memberkati kita setiap hari kok. Kita bukan jadi orang paling kaya di dunia, punya segalanya, cuman kan Tuhan kan mencukupi kan kebutuhan kita. Dan Tuhan masih menjawab doa kita kan, padahal Tuhan tidak harus lakukan itu kepada orang berdosa. Kita ini yang hutang budi, kok tiba-tiba Tuhan jadi berhutang sama kita itu gimana? Kalau kita bisa memberi sesuatu kembali itu gayanya minta ampun dan berkata, aku sudah melayani, kenapa kau izinkan pencobaan? Aku sudah memberi persembahan, kenapa kok masih mengalami masalah keuangan? Aku sudah berdoa, kenapa kok masih kalah? Jual jasa sama Tuhan. Berjasa dikit aja gaya sekali manusia itu. Kita ini, makanya itu dalam mencerca Yunus jangan keterlaluan karena kita sama Yunus 11-12. Mirip ini. Coba lihat Yunus di sebelah kananmu, kalau ada sebelah kanan kiri, kalau ada laki-laki, kalau perempuan jangan tertawa. Itu Yunita. Amin. Dan Anda tahu ya, Yunus ini imannya dahsyat tapi kasihnya, dan dia punya sikap hati yang terbolak-balik dia ini, makanya doanya dolak-dalik. Karena prioritas, karena hatinya bolak-balik, terbolak-balik tuh. Pengenalannya akan Tuhan. Baca lagi ayat 1, lalu saya jelaskan. Tapi hal itu, hal apa? Keselamatan orang Niniwe. Bangsa yang menjajah umat pilihan Allah. Yang membunuh banyak ibu-ibu, bapak-bapak, tante mereka. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus ketika melihat Niniwe bertobat. Pertobatannya totalitas. Dan Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman. Tuhan tidak jadi. Dan itu mengesalkan hati. Kalau Anda baca, tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, kata marahlah di situ, dalam bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya, he became furious hot. Bukan cuma sekedar marah, mama marah lo ya sama kamu, mama marah lah, itu bukan. Ini marahnya itu sampai banting-banting piring, gebrak-gebrak meja, lempar-lempar beling. Ini marahnya itu kayak gitu, marahnya orang gila. Kata, and he became angry, itu bukan angry tapi emosi lepas kendali terhadap Tuhan. Anda mau tahu hati Anda di posisi benar atau salah, lihat dulu apa yang membuatmu marah hari ini.
Marah di gereja, dalam pelayanan, marah di tempat kerja, marah dalam kehidupan, di dalam rumah tangga. Gampang introspeksi kalau Anda dan saya mau tahu kita ini berada di mana hati kita, coba dicek apa yang membuatmu marah. Kalau yang membuatmu marah adalah kelihatan setan betul-betul bekerja dalam kehidupan orang-orang yang kau cinta, nah marah itu dilampiaskan, itu bukan emosi, tapi membuat kita berdoa. Kalau kita melihat marah karena ketidakadilan, tapi kita tidak pakai cara kedagingan untuk menghadapinya. Misalnya kita melihat bagaimana seorang wanita dipukuli suaminya, ya marahlah hatinya. Tapi kalau kita bangkit lalu kita pukuli suaminya, ya sami mawon lah, sama saja. Anda lihat maling ayam dikeroyok satu masa, ada juga yang mati karena mencuri Brownfit, mencuri sepeda motor, dihajar satu kampung. Kalau saya jadi polisinya tak tangkap semua tuh satu kampung. Karena yang salah memang dia curi sepeda motor, dia harus dihukum. Tapi bukan berarti kau berhak membunuh orang lain. Kenapa maling teriak maling, mana lebih parah? Pencuri atau pembunuh? Sama saja, membunuh malahan. Tak masukkan, tak proses hukum yang namanya pencuri sepeda motor itu milik orang, itu mungkin cicilan. Sedangkan dia mungkin punya anak, punya tanggungan untuk bayar uang sekolah. Kamu jangan egois dong ambil Brownfit orang. Orang itu kerja untuk mendapatkannya, kamu mencuri saja. Saya tangkap pasti. Kalau dia masih hidup, dikeroyok masih bisa survive, masukin rumah sakit dulu, perban-perban, setelah itu proses hukum. Lalu yang pukuli dia, apalagi yang ikut-ikut nggak tahu apa-apa, ikut dari belakang, CCTV kalau kamera ada, saya akan tangkap semua satu kampung itu. Supaya ada keadilan di negeriku, atau paling tidak di wilayah teritoriku. Tapi saya bukan polisi, saya pendeta. Anda nangkep ini ya. Marahlah dia. Tapi kalau saya jadi Tuhan ya, emosi loh. Kalau ciptaanku kayak begini, kalau umatku seperti ini, tapi Tuhan itu loh, lihat ya, beda level sama kita. Anehnya manusia yang emosian itu suka menuduh Allah sedang marah sama dirinya. Sana marah-marah, jangan ajak-ajak Tuhan lah. Yang marah sana kok Tuhan selalu dituduh sedang emosi dengan you. Tuhan itu lebih banyak sabarnya. Saya ikut Tuhan puluhan tahun ya, boleh dikatakan Tuhan marah sama saya sekali. Ya karena Pastor Philip kan good boy, oh belum kenal sama saya. Kalau Tuhan bisa selamatkan saya, Tuhan bisa selamatkan Anda, siapa saja. Saya ini orangnya bandel pol sama Tuhan. Ini semua produknya kasih karunia, bukan karena saya yang baik. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa yang membuatmu marah? Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Doa lagi, doa kita tetap didengar Tuhan, dipanjatkan dalam nama Yesus apalagi, tapi doa kita nggak tentu benar. Tidak semua doa itu diterima Allah, didengar ya, tapi tidak semua didengarkan. Semua doamu pasti kedengaran, tapi tidak harus didengarkan oleh Tuhan. Doa kita itu bisa salah, tapi Tuhan itu maha kasih penyayang untuk meluruskan. Berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? I told you. Anak jatuh, mamanya bilang pakai mata, mama sudah beritahu. Nah, itu. Tahu rasa lu, kan sudah kuperingatkan sebelumnya. Kita harus tahan ya sebagai orang tua. Kalau anak kita salah padahal kita sudah peringatkan, ya rangkul dulu perban-perban, setelah itu Anda didik dia. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Nah memang ceritanya Yunus itu pergi ke luar negeri kan ke Niniwe itu. Niniwe itu daerah Iran situ. Dulu adik kuasa. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Tunggu, betul sih. Gini ceritanya. Dia lari ke Tarsis dengan cara naik kapal di Yafo. Kota pelabuhan, dia naik ferry ke situ. Jadi dia memang berkata jujur, kalau dahulu dia melarikan diri ke Tarsis. Tarsis itu lawan arah.
Misalnya jikalau Niniwe itu ke A, Tarsis itu ke Z. Kalau satu ke timur, satu ke barat. Itulah sebabnya maka dahulu aku melarikan diri ke Tarsis. Loh, bukannya lu sudah bertobat? Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 2, itu adalah doa pertobatannya. Sorry ya Tuhan, aku melawan. Sorry, aku mengambil arah yang berlawanan dengan Tuhan. Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Ternyata berarti pertobatannya nggak sungguh-sungguh dong, nggak tulus kan? Bukan sih, manusia kerap kali berubah. Bertobat, lalu pelin-pelan, lalu menyesali pertobatannya, itu kitalah. Yunus ini bukan berubah setia, tetapi dia itu nggak tahan iman. Kenapa hatinya itu terus up and down? Karena positioningnya salah. Dia beranjak dari merasa berhak. Dia biasanya orang yang merasa berhak, itu lupa dosanya yang diampuni oleh Tuhan. Nah, itu seperti malin kundang atau seperti kacang yang lupa kulitnya. Itulah masalah orang yang merasa dirinya layak. Loh, kita merasa layak itu harus karena alasan yang tepat. Boleh nggak kita merasa layak? Loh, kalau saya nggak merasa layak. Nah, misalnya sebagai hamba Tuhan nih, waktu melayani orang kelepasan. Ya, waktu terjadi orang manifestasi, itu kalau orang Kristen yang masih hidup kompromi, dia pasti nggak merasa layak. Dia mau tengking setan itu, setan pun bisa kerasa. Setan nggak mau tahu, tapi dia bisa kerasa imanmu. Dalam nama Yesus, keluar ya, tolong ya. Nggak ada authority, nggak ada otoritas, karena dia tahu dia nggak berhak. Karena dia tahu di hatinya dia ada simpan dosa. Takut kalau dia tengking setan, setan itu masuk ke dirinya. Atau kalau dia perintahkan setan untuk pergi, setan itu tidak akan menurutinya. Masuklah satu orang Kristen yang lain. Penuh Roh Kudus, tidak tertuduh dosa, tidak menyadari akan sebuah dosa yang dia simpan secara sengaja. Masuklah dengan suara yang lantang berkata, iblis, keluar kamu dari orang ini. Langsung setannya pergi, bahkan mungkin orang-orang seperti rasul-rasul ini baru menginjakkan kaki seperti Yesus di Gerasa, itu setannya sudah datang menyongsong dan berkata, takut. Usir aku ke babi. Bigul juga gak apa-apa. Bedanya apa? Sama-sama itu gak merasa layak. Cuman satu dilayakkan. Paham? Sama-sama gak merasa berhak. Cuma satu gak merasa berhak dari tuduhan. Condemnation. Yang satu nggak merasa berhak karena dia tahu bagaimana berada di bawah Tuhan. Dan dia tahu bagaimana menundukkan diri kepada Allahnya. Dan dia tahu bagaimana merendahkan hati di hadapan sesama. Ini kau gabung orang nomor 2, orang kedua tadi, itulah authority, spiritual authority. Otoritas ilahi. Dia lupa dosanya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia ngomel sama Tuhan, kenapa kau ampuni? Masa dia lali, dia sendiri lupa. Makanya sebenarnya manusia itu bukan pelupa. Manusia itu sengaja melupakan yang dia gak suka. Dia hanya ingat yang dia memang demen ingat. Problemnya kita itu punya auto delete yang gak fair. Jadi dia ini lupa kali. Waktu dia berada di perut ikan, dia teriak-teriak, Tuhan ampuni aku, forgive me. Have mercy on me, oh Lord. According to your unfailing love. Have mercy on me, belas kasih. Welas kasihani aku Tuhan. Sorry, aku salah. Ampuni aku, keluarkan aku dari belly ini. Keluarkan aku dari fish belly, dari perut ikan ini. Lalu Tuhan perintahkan ketika dia berseru pada keselamatan. Dan Tuhan memberikan keselamatan itu dengan memberi order kepada ikan itu untuk memuntahkannya ke daratan. Lupa dia. Kenapa waktu Tuhan menunjukkan mercy, belas kasih kepada orang lain yang tidak layak, dia nggak terima, dia lupakah? Dia juga pernah dibelas kasihani Tuhan waktu dia sendiri tidak layak.
Manusia kan gitu dah. Makanya Tuhan berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Orang Farisi itu lupa diri. Itu bukan ahli Tauratnya bermasalah, bukan karena mereka belajar Alkitab. Kadang-kadang kita belajar, tapi kita lupa daratan. Kita lupa. Manusia lebih cenderung ingat jasanya. Dia lupa dosanya. Makanya lebih gampang terima pujian kan? Daripada terima kritikan. Karena manusia lebih suka apa yang menyenangkan dagingnya. Lupakah kau Nus, bahwa kamu dulu tetanus? Hai Nus, lupa ya? God showed you mercy. Tuhan menunjukkan belas kasih kepadamu waktu kau paling tidak layaknya. Sekarang ketika orang Nineveh Tuhan kasih belas kasih, kamu protes di hadapan Sang Ilahi. Don't forget. Mau jadi pendeta pun misalnya kalau dalam pelayanan ministry, mau jadi siapapun Anda dikagumi sana sini, hati-hati. Ingatlah who you once were, who you used to be. I still remember sampai hari ini. Masih ingat sekali. Saya itu siapa sebelum Kristus? Atau saya itu apa? Saya nggak pernah lupa. Itu yang membuat saya selalu benteng-bentengan kembali lagi ke point one. Selalu membawa saya ke ground zero. Saya membangun pelayanan saya tidak jauh dari itu. Kasih mula-mula namanya. Kasih mula-mula tidak mungkin terjadi kalau Anda melupakan mula-mula Anda. Jangan lupa. Dia ke Tarsis, nggak masa lupa apa yang Tuhan lakukan. Coba lihat ayat 3. Ya. Ini yang sekarang lagi marak di dunia, roh bunuh diri. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup melihat semua adegan inilah ceritanya. Melihat bagaimana orang Niniwe diampuni secara massal. Dan bagaimana Tuhan tidak jadi menunggang balikan. Sekarang Tuhan cabutlah kiranya nyawaku. Another thing, kalau mau kenal diri sendiri ya introspeksi, mau eval diri, evaluasi. Satu, Anda bisa juga mencari tahu apa yang membuatmu marah. Selain itu, apa yang membuatmu kehilangan harapan hidup. Apa yang membuat Anda kehilangan gairah hidup, semangat hidup. Apa kira-kira? Apa kata orang? Nah, berarti Anda masih hidup untuk apa kata orang. Kalau orang ngomong apa, perlakuan mereka lalu membuat Anda jadi lemah lunglai, membuat Anda jadi tidak nafsu kerja, tidak kepingin pelayanan. It's very good that you experience that. Mungkin itu dari Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya itu ada di hatimu. Pujian manusia, pengakuan. Saya bersyukur Tuhan itu yang paling ngerti. Kryptonite kita kalau kita belajar, kalau kita lihat film ini, Superman ini, Man of Steel atau manusia baja. Kryptonite yang hijau-hijau buat dia lemas, kita semua itu punya kryptonite-nya sendiri-sendiri. Dan kalau mau tahu apa yang salah dalam dirimu, gampang. Apa yang membuatmu berkata, aku mati aja. Atau mungkin mati terlalu ekstrim nih. Mungkin kita nggak sampai ke bunuh diri. Membuat kita gini lah, aku quit aja. Udah aku nggak kerja. Udah quit pelayanan. Quit aja. Udah cerai. Padahal pasangannya nggak selingkuh. Coba bayangkan. Kita jangan merasa berhak. Perasaan berhak itu bahaya sekali. Karena itu memposisi-posisi yang lemah. Itu membuat kita itu gampang ditendang dari bawah oleh setan dan mudah goyah. Tapi orang yang merendah di hadapan Tuhan, yang flat before the Lord, yang sungguh-sungguh betul-betul tersungkur di kakinya, itu bukan posisi jasmani, tapi posisi rohaninya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu orang yang mudah terpukau dengan setiap kebaikan yang terkecil yang dia rasakan. Setiap tetesan kemurahan itu membuat dia jadi wow, terkagum-kagum. Bukan kayak yang kiri sudah pernah naik dosisnya untuk dilayani, untuk dihormati. Ini aja. Kita kalau sudah pernah merasakan layanan bintang 5, pergi ke bintang 3, rasanya apa ini?
Jangan kau biasa. Boleh kalau tamasya, tapi jangan sampai merasuk dalam sifatmu. Saya pernah sekali, ini dijamu orang sih ya, ada acara mereka, masuk ke hotel itu pun beda ternyata. Masuk disapa di depan, udah tahu histori saya jadi takut. Padahal di sana ada berapa? Hotel pencakar langit kok, itu di luar negeri. Masuk ke dalam kamar saya, sudah ada foto saya. Kamu dari mana dapat fotoku? Bisa tahu pelanggannya satu-satu, bisa tahu itu kayak hospitality-nya. Wow. Keluar sebentar dari kamar, turun ambil sesuatu, naik ke atas, tisunya sudah ditekuk, dilipat, silang begini dikasih plaster, dikasih stiker. Saya bilang, wow. Saya berkata, terima kasih untuk pengalaman ini, berkatilah orang yang menyediakan. Aku enggak minta yang ginian, aku berdoa, I have the gift to enjoy it. Aku punya karunia untuk bisa menikmati. Di situ kami tinggal 2 malam karena ada urusan. Tapi saya berdoa, Tuhan setelah 2 hari ini, jangan ini merasuk ke hatiku bahwa aku harus diperlakukan gini di setiap hotel atau di dalam kehidupan. For the Son of Man, karena anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jangan sampai merasuk. Kalau sana jenderal, jangan merasa di rumah kau adalah jenderal dan di gereja. Jangan. Jadilah jenderal pada tempatnya. Jangan sampai itu merasuk ke sifatmu karena Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan poverty atau roh kemiskinan. Ini blessed is the man who is poor before his God. Luar biasa loh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab barang siapa yang merendahkan hatinya akan diangkat, ditinggikan, tapi barang siapa meninggikan diri, Tuhan akan jatuhkan. Kesombongan adalah permulaan kejatuhan. Dan kepada orang yang rendah hati, Tuhan tunjukkan belas kasih, mercy, tapi kepada orang sombong yang congkak, Tuhan tentang sampai ke wajahnya. Kalau Anda adalah seorang bos, Anda adalah orang yang berhasil dalam dunia bisnis. Puji Tuhan untuk keberhasilanmu. Tapi jangan sampai keberhasilanmu merasuk dalam kerohanianmu. Itu tetap adalah fasad luar. Rumah itu tampilan luar. Dalammu tetap harus poor in God's eyes. Dalammu tetap harus miskin di hadapan Allah. Di bawah kami sekarang, di bawah saya misalnya. Berapa banyak orang yang saya pimpin. Sekretaris saya sendiri ngasih air aja, saya kata thank you, aku enggak mau ngerepotin. Sekretaris saya, thank you. Orang-orang yang kerja sama dengan saya, bukan kerja sama, yang kerja bersama dengan saya di kantor. Itu yang kelihatan kami sehari-hari aja, tahu kami enggak bosi. Ini beberapa ada di sini. Kalau saya bohong, mereka pasti berkata, bohong. Tak ada. I conduct myself so carefully before my God to always walk in His favor day by day. Bahasa Inggrisnya gitu, bahasa Indonesianya gimana ya? Konduktor itu loh. Saya mengkonduktor hidup saya demikian rupa dalam irama yang Tuhan mau, supaya saya bisa berjalan tiap hari dalam kasih karunia yang baru. Dan konduktor itu bukan di hadapan Tuhan, karena kalau kita itu lembut di hadapan yang orang-orang yang ada di atas, itu semua orang bisa, bahkan orang menjilat. Tapi kalau Anda lembut sungguhan, meek and humble kata Yesus, belajarlah dari aku kata Tuhan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, tunjukkan kepada orang di bawahmu. There we go. Itu baru the true test. Di sekolah kalau kita kelihatan ada satu grup orang yang cowok mungkin, ya pemain, mereka adalah atletnya sekolah, atau yang cewek semuanya yang pom-pom girl. 1, 2, 3. Nggak tahu ya, saya sudah nggak sekolah, jadi nggak tahu apa yang relevan. Wah, ada cewek-cewek yang di sekolah itu wanita, itu adalah siswi-siswi atau mahasiswi-mahasiswi yang populer. Semua orang baik sama mereka. Ya biasalah, karena ingin diterima. Keren, Sigma. Ya. Ini AI susu-susu. Ya. Tante-tante, om-om, bapak. Enggak apa itu ya. Ya. Jadi biasa.
Tapi kalau ada nerd kutu buku di sebelahmu, kau anggap enggak? Itu yang Tuhan lihat. Bukan kepada yang keren kau mengabdi. Kepada orang yang lebih lemah daripadamu. Menunjukkan sisi sesungguhnya dirimu. Orang di bawahmu. Hari ini yang saya pimpin langsung di dalam kerjaan. Ratusan. Everyone is like a little God to me. Masing-masing seperti a little God, seperti Allah kecil dengan A huruf besar. Dengan A huruf kecil, tidak mengidolakan, tidak memberhalakan, bukan. Tapi kuanggap mereka seperti perwakilan-perwakilan Allah di dekat saya. All of them. Termasuk sama anak kecil. Saya ingatkan Tuhan, pemakaianmu, bahkan pemakaianmu tidak boleh merasuki di dalam sifatku. Pemakaian Tuhan itu beli putus. Kalau hari ini aku masih dipakai oleh Kristus, saya berkata puji Tuhan. Malam nanti saya tidur, saya berkata thank you Tuhan mau memakai aku sehari lagi. Padahal saya nggak merasa Tuhan itu berkewajiban untuk memakai saya hari ini. Jadi besok kalau saya dipakai lagi, wow, kayak orang yang pelupa gitu loh. Wow, dipakai lagi minggu depan nanti. Kalau saya berkhotbah di GMS Rooftop nih minggu depan streaming ke mana-mana gereja kita. Wow, minggu depan aku dipakai lagi. Wow. Bukan, ya iyalah nama saya gembala sidangnya ya, harus saya yang jadi berkat. Setiap kali saya dipakai Tuhan, setiap ibadah saya selalu merasa, wow, aku dipakai Tuhan. Naik ke sini pun saya bergetar, sebelum naik pun saya berlutut. Apa sih, saya ngomong apa sih sama Tuhan? Thank you for using me once again. Ibadah ini gak pernah menjadi ibadah seperempat, 1 dari 4. Every service, new kontrak baru dengan Tuhan. Karena saya gak merasa berat. Bisa gitu gak? Kalau bisa gitu, everything you do, Anda akan melihat lemak-lemak Tuhan berceceran di sana. Tangkap ini value. Ini akan mentransformasi hubunganmu dalam kerja, dalam keluarga, dan dalam ministry. Ini yang jarang dimiliki sekarang oleh dunia, bahkan di dalam gereja. Value ini mulai missing. Bukannya a little God, tapi banyak orang yang memimpin hari ini menjadi God. Menjadi Tuhan. Don't do that. Saya ingin sekali untuk Anda mengerti bahwa kita tidak pernah berhak. Semua kontrak itu baru. Bukan tiap hari loh ya. Setiap kesempatan yang diberi. Ini lucu nih. Malah bisa minta sama Tuhan, cabutlah nyawaku. Kalau saya jadi Tuhan ya tertawalah. Emangnya lu sudah siap untuk ketemu aku? Apa yang kau bawa? Gaya. Ada orang kalau dikit-dikit, Tuhan aku tidak mau hidup. Hehehe. Mau bolos sekolah. Justru orang yang berdoa, aku mau mati saja, dibuat Tuhan hidup lama. Supaya jerah. Sungguhan loh. Jadi lain kali kalau ada orang ulang tahun, jangan panjang umurnya, nah, malah pendek nanti. Pendek umurnya, pendek panjang malahan. Enggak juga ya, jangan nyanyi gitu nanti bisa disalahpahami, disalah ngerti, bisa dimarahi itu sama keluarganya. Tapi intinya adalah, jangan kira dikit-dikit minta mati. Are you worthy to die now? Itu sama dengan orang yang sudah berhutang. Misalnya ada orang hutang 1 miliar sama Anda. Lalu orang itu berkata, ya sudah, lupakan hutangnya. Lu lupa, gua gak lupa. Sorry ya. Sana lupa, enak aja. Udah gitu, swallelah dalam bahasa Chinese Mandarinya. Udah, forget it. Lu forget it. Soalnya kita penerima piutang itu. Yang utangin kita belum dapat return kembalinya. Jangankan bunganya, pokoknya pun belum. Mau mati. Tuhan punya investasi dalam hidup, mati di Golgota Kalvari. Menyelamatkanmu dengan demikian rupa. Begitu banyak orang yang mendoakan memupuki jalan hidupmu. Dengan air mata mereka, belum lagi mungkin mamanya pendoa. Lalu gerejanya, jemaatnya.
Gembalanya doakan, ajak-ajak terus, diteleponi lagi sama CG, gitu. Mau mati sekarang. Sampai sana koma, nggak tak cabut tuh selangnya, hidup lebih lama. Balikin dulu utangmu. Aku doain gitu-gitu, mau mati seketika mau pergi. Enak aja. Pasang tuh selang. Kalau perlu, ambil itu selangnya yang di pom bensin itu. Masukkan ke hidungnya, colok di situ supaya dia hidup. Bangun, bukan karena aku mengasihimu, balikin utangmu. Aku doa untuk kamu terpakai Tuhan berakhir begini, tah. Aku doa supaya kamu gini mau mati. Bunuh diri nggak jadi, orang bunuh diri bisa mati, bisa jadi vegetable. Jatuh nggak mati, malah justru cacat seumur hidup. Minum racun, malah nggak, itu malah rusak otaknya. Lalu dia begitu, ngamuk lah kalau saya begitu. Aku doain kamu 3 tahun, atau 5 tahun, atau 7 tahun ku ajak kamu ke gereja. Gini aja kamu mau exit cabut, enak aja. Dokter, jangan cabut selangnya. 50 tahun kemudian suruh dia hidup kayak begini, balikin sen per sen tiap hari untuk doaku. Kok enak minta mati, cabutlah nyawaku. Permintaan apaan ini? Mulia kan, aku mau mati aja. Tampar sama malaikat, doa apaan itu? Itu doa yang kurang pendidikan. Doa yang kurang pengetahuan. Itu doa yang selfish dan egois. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak marah. Tapi ayat 4, tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan itu jawab dia dengan pertanyaan. Kalau Tuhan kasih pertanyaan, itu berarti Tuhan mau ngajarkan sesuatu. Waktu Tuhan lihat Adam dosa, Tuhan gak langsung tuduh dia. Tuhan tanya sama dia, siapa beritahu kau? Siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Wah, kalaplah dia. Akhirnya ketahuan ternyata bergaul sama setan. Lalu Habil setelah dibunuh, dia tanya sama Kain, Tuhan Maha tahu, di mana adikmu? Nggak tahu emangnya aku penjaga adikku? Loh, Tuhan tidak bilang ya atau enggak, udah tahu diri. Darahnya berseru dari tanah kepadaku. Waktu Tuhan Yesus datang dan melihat Bartolomeus berseru-seru, diusir-usir sama muridnya, Tuhan tanya, masa Tuhan nggak tahu lah? Yang buta kan bukan Tuhan Yesus, yang buta kan Bartolomeus. Tuhan malah tanya, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Ya, semua orang tahu lah, orang buta pasti butuh untuk orang lumpuh butuh untuk melihat. Jangan gitulah. Ya orang buta butuh untuk melihat, tapi kenapa Tuhan tanya? Supaya sana clear mau apa, supaya nggak sungkan. Jangan sama Tuhan itu, jangan sama Tuhan itu ngomong yang jelas. Doa itu nggak boleh pelin-pelan, sekali amin, aminkan. Tuhan tanya apa yang bisa kulakukan. Ingat ya Yudas mengkhianati Tuhan. Dicium, lucu Tuhan. Atau dicium cipika-cipika, cup. Tuhan kata, Tuhan pegang. Terima ciumannya dulu, karena Tuhan itu maha kasih. Dengan inikah kau serahkan anak manusia? Harusnya Yudas langsung berlutut. Waktu Tuhan tanya, lututlah. Dan kata, sorry. Dia dalam hati terlanjur sudah. Belum. Karena dia tidak berbalik seketika, dia bunuh diri. Dan kematiannya cukup gelap kalau Anda baca di Kisah Rasul, ada 2 dengan yang di Injil. Yang di Kisah para Rasul dijelaskan lebih vulgar, di mana perutnya terbelah. Nggak mungkin orang gantung diri kok perut terbelah. Itu ada sesuatu yang salah secara supranatural. Atau dia jatuh waktu gantungannya, kalau jatuh ya dia nggak mati. Kenapa setelah mati dia baru jatuh? Paham maksud saya? Berarti talinya kuat, kalau nggak mungkin bisa cekik dia. Sesuatu yang supranatural terjadi, itu ada setan di dalam kematiannya. Saul, bukan Raja Saul, Rasul Paulus, Saulus. Tuhan tanya, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Wih, bagus sekali, bukan Saulus, awas lu, bukan. Saulus, why do you persecute me? Tapi Saulus tidak seperti Yudas, langsung bertobat di Damaskus, di Damsyik itu. When God asks you a question, He's about to teach you something. Kalau Tuhan bertanya sesuatu.
Jadi jangan pernah tepis pertanyaan hatimu. Pertanyaan hatimu tidak boleh menjauhkanmu dari Tuhan, termasuk pertanyaan yang seperti seolah-olah ragu tapi cari jawaban. Tapi kalau Anda tulus cari Yesus, pasti ketemu jawabannya. Kalau Anda sudah pertanyaan, bawa itu ke Tuhan. Atau bawa kepada seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada orang yang dewasa imannya, yang mature. Untuk bisa menuntunmu. Karena pertanyaanmu, biasanya lewat sebuah pertanyaan yang Tuhan taruh di hatimu, itu akan membuatmu bisa mengenal Dia lebih lagi. Amin. Lanjut lagi sedikit ya. Ini kebaktian yang terakhir soalnya. Saya bisa terus sampai jam 11. Haleluya ya. Enggak. Anda mau, saya juga enggak tentu mau sampai jam 11. Yunus telah keluar, ayat 5, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Yunus. Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ngamuk kan dia? Ngambek kan? Orang kalau merasa berat itu gampang marahan. Coba lihat ya, orang kalau nggak merasa berat, nggak berani ngamuk. Makanya lebih banyak yang ngamuk-ngamuk itu bos atau pelayan. Nggak tentu, bos yang punya hati hamba, dia tidak akan mudah marah. Sekalipun dia marah, dia bisa cetuskan dalam kata-kata dan dia taruh di sana secara objektif duduk masalah serta solusinya. Dia nggak akan bunuh karakter. Tapi sebenarnya secara umum yang lebih terpancing marah adalah orang berkedudukan. Sebab orang yang tidak punya apa-apa nggak berani marah. Dia ngerasa nggak ada haknya untuk marah atau kalau marah toh siapa yang mau dengarkan dan dia takut orang. Orang yang ditakuti lebih gampang ngamuk. Sungguhan. Saya dapatkan ya, kalau nyetir di jalan ya, itu yang angkutan kota gitu ya, yang seperti publik itu malah baik-baik loh. Ini enggak tentu ya, ini sekali lagi ini status quo, oke, status quo itu maksudnya ini enggak tentu ya, ada perkecualian, tetapi pada umumnya kalau saya lagi nyetir itu ya, saya lihat di situ ada, apa itu namanya, enggak tahu di Bali apa ya, di Surabaya ada yang kayak, mobil-mobil yang memang untuk delivery apa segalanya, bahkan yang bobrok sekali gitu ya. Itu kalau semuanya saya tik gitu kasih tanda jalan kiri kanan, itu biasanya kasih. Dan juga begitu, dan dia kasih. Dan tapi kalau semuanya mobil bagus Paul, saya mau potong karena memang saya nggak keburu masuk. Mau masuk ke situ sebelum saya akhirnya harus cari rute lain. Saya minta tolong. Tik, malah dimasukin. Dulu dia mungkin antar roti. Sekarang jadi pabrik roti. Dulu lebih mudah ngalah, jarang marah. Sekarang kalau disalip orang, klakson nyala. Orang yang sama bisa berubah karena berkat yang sudah dia terima. Bisa kerasukan berkat itu. Tangkap ini. Karena itu kalau Anda dipakai Tuhan lebih dan diberkati, jangan kita lupa diri, tetap ingatkan dirimu, kita nggak pernah berhak atas berkat-berkat itu. Ini yang diajarkan di gereja, termasuk di gereja kita. Di sini semua jadi anak visi, semua dimuridkan. Supaya kita semua peduli amat strata kedudukan. Kita semua itu akan hidup dalam perkenanan Allah. Amin. Jangan targetkan hidup dalam berkat. Berkat bukan target. Perkenanan Allah. Bukan blessing, tapi favor. Semoga ini bisa Anda tangkap. Ini lucu. Sekali lagi nih ya, tadi yang status quo ya, tapi jangan dijadikan peraturan ya. Anda akan, kadang-kadang kita salah total menilai orang. Ya, kadang-kadang salah total. Saya pernah lihat di jalanan ada orang yang bermasalah, itu mobil yang bagus, turun orangnya itu bantu. Ternyata saya baru tahu nantinya itu adalah jemaat GMS. Ya memang beda. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa di sorga. Nggak tentu karena sudah dilatih begitu. Nggak tentu ya. Please status quo, disclaimer. Jangan Anda itu merasa orang kaya miskin lalu ada prejudisme, diskriminasi. Enggak, tentu ternyata itu pilihan hati di setiap level kehidupan. Ya, orang enggak punya apa-apa sombong setengah mati juga banyak. Orang punya segala sesuatu tapi rendah hatinya minta ampun sampai kita ampun-ampun melihatnya,
itu juga banyak. Nggak tentu, oke? Itu hanya ilustrasi. Paham ini? Lanjut. Yunus keluar meninggalkan kota itu, ngamuk kan? Lalu ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Orang kalau merasa berhak bukan hanya gampang marah, tapi orang itu kalau sudah marah, ini biasanya kelakuannya, yaitu dia pasti akan memisahkan diri dari sesuatu yang bagus. Yunus memisahkan diri dari pekerjaan Allah. Dia ambil langkah keluar, minggir dulu, keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ya, dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia menunggu, menanti-nanti di sana mengamati. Ini adalah satu peran yang tidak ada dalam kerajaan sorga. Penonton. Tapi banyak orang Kristen hari ini menduduki kursi ini di dalam gereja. Spectator. Ini bukan kursi bertumbuh dan tidak ada perkenanan Allah di sini. Dia keluar dari kota itu, mundur beberapa langkah, tinggal sebelah timurnya, dirikan sebuah gazebo atau pondok, dan dia duduk di sana menantikan 40 hari yang Tuhan nubuatkan akan menunggang balikan Niniwe. Kalau kita itu punya posisi seperti ini, pasti kita akan menemukan keluhan. Orang yang cari-cari salah orang pasti ketemu. Ya. Orang Kristen yang merasa berhak, kontribusi minimal, tapi tuntutannya maksimal. Coba lihat, lucu ya. Di dalam gereja juga akan kita temukan orang yang kontribusinya maksimal. Orang yang miskin maupun orang kaya, sama di mata Allah. Mereka yang kontribusinya maksimal, biasanya tuntutannya minimal. Lucunya, orang yang biasanya nggak beri apa-apa, doa juga kagak, daya turun tangan juga nggak mau. Kami pengamat. Dana apalagi, waduh. Ngomong soal uang itu dahsyat sekali. Padahal dia sendiri tidak pernah memberi contoh. Dia sendiri tidak pernah memberi. Coba lihat ya, tuntutannya selangit. Kalau kita menempati posisi ini, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada berkat ilahi. Yaitu kita memisahkan diri karena ngamuk nih. Karena orang yang berhak, emosi, dan merasa dirinya menjadi juri. Dia nggak bisa diterima di Asia Got Talent. Dia jadi juri. Di gereja, juri terhadap saudara seiman. Maka orang itu akan menduduki tempat itu dan mulai cari-cari loopholes. Dia mengamati dari jauh dan menunggu penghakiman Allah atas seseorang. Dia lupa bahwa dia yang dihakimi waktu dia begitu. Buktinya dia dihakimi. Cari salah sih dia ketemu. Buktinya dia nggak sadar kesalahannya sendiri. Sedang dalam perjalanan penghakiman dia nggak ngerti. Bahwa mau tahu penghakiman itu manifestasinya apa dalam kehidupan orang seperti ini? Spectator Kristiani atau penonton-penonton ilahi. Orang seperti ini udah kering rohaninya. Mati tidak berbuah. Ngomong doang, tidak ada kontribusi apa-apa bagi kerajaan surga. Itu sungguhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Tuhan kasih dia pohon. Yunus ini luar biasa loh mujizatnya. Dalam pembangkangannya itu banyak mujizat alam. Ikan, telan, badai, taufan. Untuk buat dia sadar bahwa dia salah arah. Sekarang ada pohon jarak melampaui kepalanya untuk menaunginya. Kan dia lagi panas nih kepalanya. Dan Tuhan karena dia panas kepalanya, matahari kok bisa memang sedang trik-triknya ke atas kepalanya. Lucu kalau orang itu panas kepala, setan pun akan panas-panasi dia. Matahari ciptaan Allah yang baik pun bisa menjadi alat yang buruk dalam hidupnya. Kepala Yunus agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya ampun, 4 pasal ini saya nggak pernah lihat Yunus happy. Tapi di pasal 4 ayat 6, Yunus, Jonah was happy. Finally, dia bahagia, dia senang. Karena pohon jarak. Mau tahu, Anda dan saya itu berada di mana di hadapan Allah? Kita tuh kayak apa sih kualitas kerohanian? Kualitas hidup kita atau kerohanian kita gampang. What makes you happy the most?
Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu happy? Nah, itulah cermin jiwamu. Kalau kita happy sekali, wow, dapat harta ya. Harta itu sempatkan aja happy, tapi itu tidak akan kekal. Kalau kita itu happy, kalau kita dipuji, kalau kita, coba lihatlah apa yang membuatmu bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia adalah membuat Tuhan bahagia. Itu berbicara banyak tentang siapa kita. Yang membuat kita sedih untuk apa yang membuat Tuhan itu sedih. Itu sangat berbicara tentang siapa kita. Yunus bersuka cita karena pohon jarak. Niniwe bertobat tidak membuat dia bahagia. Tuhan berfirman juga kagak. Dia happy karena pohon yang menaungi. Ini orang ya, iya, keterlaluan. Tapi keesokan, jangan gitu ah. Kita juga gitu soalnya. Jangan maling, teriak maling lah. Tapi keesokan harinya ayat 7 ketika fajar menyingsing, besok pagi dia sempat tidur di situ. Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarang itu sehingga layu. Ini ulat, super ulat. Dalam waktu sekejap hari itu juga pohon itu bisa dimakan habis. Ini hama. Tuhan kirim ke sana. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah lesu dan berharap supaya mati, mau mati untuk kedua kalinya. Kalau saya jadi Tuhan mati, sudah. Orang yang terus ya, kadang-kadang ya, saya dulu waktu pulang ke Indonesia tahun 98 itu, saya mulai dengan kerja dulu, jadi saya ngerti susahnya kerja dari bawah, kerja di sekuler. Mulai dengan bisnis kecil yang kami garap, dan akhirnya Tuhan berkati kami dalam sekejap, dalam 1 tahun itu 22 staff. Itu kan berarti kalau Anda bisa lihat berarti mulai sizable bisnisnya. Dan dari 22 staff itu, 1 Kristen, 21 bukan. 1 tahun kemudian, kurang lebih begitu. Pokoknya intinya 22 staf itu 21 jadi anak Tuhan. Nah, yang satu yang terdahulu menjadi terkemudian. Singkat cerita, 1 staf ini, yang Kristen tuh, saya malu loh. Yang Kristen lama itu malah gitu sifatnya. Gimana nih? Kita harus fair-fairan. Memang betul-betul Tuhan itu cinta orang berdosa. Jangan kau lihat orang Kristennya, lihat Kristusnya. Kalau lihat orang Kristennya, mungkin banyak orang kan muak. Tapi semoga tidak ditemukan hal itu di gereja kita. Justru di jemaat kita itu harusnya melihat tiang api, tiang awan lewat kehidupan kita, melihat garam dan terang. Kamu adalah garam bagi hidup orang lain, kamu adalah terang dunia bersama dengan aku, kata Tuhan. Singkat cerita, orang Kristennya gitu. Makanya saya bisa lihat bahwa Tuhan itu cinta. Jadi betul-betul kalau Tuhan menyelamatkan hari ini orang-orang Kristen kumpul, itu Tuhannya yang baik loh. Kristennya malah gitu mentalitasnya, dikit-dikit males banget. Kalau saya suruh sesuatu malas. Kan saya waktu dulu itu sebagai employer kan, saya kasih tugas, malas, delegasi. Jadi betul-betul dibawa-bawa itu yang dia pelajari sampai di tempat kerja delegasi. Kasih tugas ke dia, kasih ke orang lain itu gimana? Kasih ke orang lain. Lalu gak pernah kelar. Kerjaan yang saya kasih, yang kami kasih, harus kami follow up. Loh bukannya kalau saya kasih kerjaan, you yang follow up. Saya kasih kerjaan itu saya harus follow up. Gimana kemarin dong? Kalau gitu ya saya mendingan pekerjakan diri saya sendiri aja. Nggak perlu Anda. Kalau saya kasih kerjaan kepada Anda, saya yang harus follow up ke Anda. Mendingan hemat satu pekerjaan. Saya nggak usah follow up siapa-siapa. Karena saya pasti ingat diri lah. Karena saya waras. Tapi yang membuat saya betahan, bahasa Hokian. Dikit-dikit ngancam resign. Ini kayak gini, resign, mati. Suatu hari saya nggak tahan, tapi saya nggak emosi, saya itu orang yang tenang. Diam-diam harus menghanyutkan. Justru orang yang emosi-emosian gitu tuh nggak menakutkan. Suatu hari dia bilang, resign. Ya wis. Kaget dia. Bicara sama saya 2 kali resign. Tak iyain sama saya, padahal orang penting. Seniornya. Ya, kaget dia. Nangis. Lalu perlu gini-gini, lalu mau ngomong tentang inilah, sana kan pendeta lah, apa hubungannya? Itu saya belum ke pendetaan, saya masih berbisnis. Saya bilang, no, kamu harus konsekuen dengan kata-kata. Kamu resign,
Pertama, saya lembut-lembut, janganlah. Kedua, jangan cobai. You bilang resign, oke. Ringkas barangmu, buat surat semuanya harus legal. Dah, habis itu nangis. Lalu habis saya doakan. Setelah doakan dia GR dulu. Berarti nggak jadi resign, tetap. Satu urusan profesional. Yang personal saya tetap membelas kasihan. Kita bukan musuh, kamu nggak kerja di sini, masa kamu jadi enemy? Iya kan? Cengli kan, masuk akal kan? Tapi habis itu nggak jadi. Oh ya enggak. Resign, kursimu itu sudah ada, itu mejamu sudah ada yang ngisi. Jangan tantang saya. Saya bilang sama dia, jangan tantang saya. Sebelum dia pergi, God bless you. Kamu butuh apa-apa tetap ngomong sama saya. Cuman pekerjaan ini sudah bukan tempatmu. Don't say to God, mati. At one point God will say, go ahead and resign. Jangan cobai. Amin Bapak Ibu Saudara. Takutlah akan Allah. Karena orang yang merasa berhak itu gaya. Kata-katanya itu sudah mulai besar. Padahal nyalinya kecil. Itu kalau disunggui, yang ketakutan. Jangan jadi orang gitulah. Orang gitu itu adalah badut lucu di sorga. Semoga ini jadi berkat buat Anda ya. Ada banyak yang perlu dicerna kan? Dikit lagi ya. Ya, kan sampai jam 11 kan? Haleluya, I love you. Tapi lucunya gini sekali lagi. Kalau orang itu sudah hot, karena Alkitab mengatakan, marahlah Yunus, kata marahlah di situ hot. Hot, sungguhan hot. Panas. Orang yang hot, kepalanya, aneh, angin yang hot pula, angin timur yang panas terik itu bisa tertarik ke kepalanya. Aneh ya. Orang itu kalau cari sesuatu untuk dia keluhkan, selalu dapat bahan omelan. Itu anehnya di situ. Kalau kita tuh negatif, selalu orang negatif itu cenderung datang ke kita dan menjadi rekan kejahatan. Partner in crime. Kenapa ya gosiper itu suka ketemu gosiper dan ketemu aja. Di ujung bumi itu bisa dijodohkan setan. Orang kepahitan selalu cari orang kepahitan. Justru kalau Anda kepahitan, cari orang kemanisan. Harus lawan dengan roh yang berlawanan. Lucunya lihat ya, orang kalau itu barisan sakit hati itu selalu kumpulnya sama batalionnya. Ya itulah, hot head attracts hot wind. Kepala panas, bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Rebah lesu, minta mati. Ayat 9, tapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu disinggung, masih belum mengerti, disindir. Kamu nggak marah, happy karena pohon jarak. Marah karena pohon jarak. Nus. Betapa hatimu penuh virus. Jawabnya, selayaknya. Aduh, saya mau tutup telinga. Selayaknya aku marah sampai mati. Berapa kali hitung untuk kata mati? Saya sudah di situ, di ayat ini sudah nggak tahan. Saya bilang, matiin dia Tuhan, matiin dia. Tapi tiba-tiba saya tahan. Kenapa? Dia itulah aku. Kita kan kayak gitu kan. Jujur ayo, jangan marah sama Yunus. Ya, coba lihat kanan kirinya. Hai Yunus, hai Yunita. Jadi bukan saya yang sindir loh ya. Tapi jemaat sindir jemaat. Nah. Lalu Allah berfirman. Saya semakin kagum sama Tuhan. Sungguhan ini membuat saya mau nangis. Lalu Allah berfirman. Engkau sayang. Engkau apa? Sayang ya. Alkitab saya mulai kabur soalnya ininya. Tangi banyak ininya. Engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam, binasa satu malam pula. Bagaimana toh Nus? Aduh Tuhan kok baik sih. Tutur katanya loh. Makanya orang kalau kepenuhan Roh Kudus, tutur katanya itu baik. Dia bisa tegas. Nggak boring. Kita bisa, nggak seperti orang yang politically correct yang selalu mau cari aman, nggak. Kalau penuh dengan roh Tuhan, berwibawa kata-katanya. Tutur katanya itu baik.
Coba lihat Tuhanmu itu kayak gitu. Bukan ditampar kayak, diludahin kayak. Tuhan berkata, bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu. Tuhan kasih alasannya, Tuhan itu logis sekali. Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Tuhan tunjuk ke populasinya. Ini bukan pohon loh, 120.000 itu orang. Nus, mikir dong. 120 itu nyawa. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kamu nabi. Kamu punya Taurat Musa. By this time Yunus itu sudah punya Taurat Musa. Di zaman dia sudah ada kitab Mazmur. Mereka itu nggak tahu, mereka itu sekuler. Ateis tenan. Dan dengan ternaknya yang banyak. Bisa rasa nggak Tuhan itu? Coba lihat, Tuhan berkata gini, Yunus, mereka itu bahasa Jawanya manungso. Manusia. Dan mereka itu tidak tahu kebenaran. Belum dikasih kesempatan. 3, kalau kamu mau ngamuk sama orang Yunus ya, kira-kira orang itu 120.000 itu punya papa mama. Kamu kepingin mereka mati, I understand, I know. Mereka menjajah bangsamu dan menyiksa. Tapi sebelum kamu harapkan hukuman terburuk untuk musuhmu, mikir, orang itu boleh jahat. Dia mungkin mafia, dia mungkin gangster lah. Tapi lihat ya, gangster pun punya ibu yang peduli sama dia. Kamu tidak bisa mikirin untuk orang itu, mikirin untuk mamanya. Mikirin kalau orang itu punya anak. Meskipun orang itu jahat setengah mati. Tapi anak-anaknya itu kan kasihan. Ya kan aku nggak bisa mikir sejauh itu, aku mikir untuk diriku. Ya kalau semua orang mikir untuk dirinya, ya makanya itu dunia kayak gini Nus. Harus ada yang mulai, kalau aku nggak mulai dari Nabi, masa aku mulai dengan orang Niniwe ateis? Kamu mikir dong, kalau minimal mereka nggak punya siapa-siapa 120.000 itu mereka sebatang kara. Mereka punya pet hewan, kalau aku bunuh dia sekarang, anjingnya mati kelaparan. Bukankah dengan ternaknya? Heran nggak kalau Anda baca ayat ini? Apa hubungannya Tuhan berkata, kasihan mereka, bla bla bla, perpendudukan sekian, segalanya nggak tahu tangan kiri, tangan kanan, bedakan dengan ternaknya yang banyak. Emangnya Tuhan suka ternak? Enggak. Dengan ternaknya yang banyak. Tuhan itu ajaib. Saya baca ayat ini ya. Saya terharu kenapa? Karena di pasal yang ketiga, tadi waktu pertobatan Niniwe, yang dikasih baju kabung bukan cuma manusia, tapi raja yang turun singgah sana, ternaknya pun tidak makan. Hari itu wagyu gemuk-gemuk jadi kurus semua. Sapi wagyu, semuanya nggak makan. Jadi yang puasa bukan hanya orang, tapi binatang. Karena yang puasa itu orang dan binatang, padahal binatang tidak punya roh. Binatang mati ya sudah. Manusia itulah makhluk kekal. Sekalipun binatangnya itu ikut terbawa dalam puasa karena raja mau totalitas. Tuhan itu sayang bahkan sama binatangnya. Enggak masuk surga. Jangan Anda percaya kalau anjing Anda mati, piaraan anjing Anda mati, lalu ada yang berkata, pendeta berkata, all dogs go to heaven. No, no, no. Animals don't go to heaven. They die, they die. Mereka mati. Enggak kemana-mana. Tapi Tuhan tetap tunjukkan pedulinya, ternaknya yang banyak. Karena ternaknya dipaksa ikut puasa. Tuhan tuh cengli fairnya orang itu kayak gitu. Tuhan kita itu. Makanya itu kalau ada orang Kristen yang suka siksa ternaknya, hewannya, itu tidak mencerminkan Tuhan. Di Amsal dikatakan, orang yang merasa berhak gaya, bahkan manusia pun dia bisa beli dikiranya. Semua jadi objek seks, objek apa. Tapi orang kalau tidak merasa berhak, dia ingat ayat di Amsal, di Pengkhotbah, sesungguhnya manusia dan hewan itu unda-undi, nasibnya sama pada akhirnya, yang membuat kita beda dari Heli guguk ya. Yang membuat kita beda dari Heli, itu karena kita itu punya roh. Anak Allah tidak mati untuk dunia flora dan fauna.
Anak Allah mati untuk manusia, umat manusia. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, manusia tidak lebih baik loh dari hewan. Mikir coba. Manusia itu tidak lebih baik. Saya punya anjing dengan anjing satu lagi titipan anjing saya digigit. Sebentar lagi main bersama. Saya bilang manusia kok gak bisa kayak dogi ya. Baik sekali. Ada anjing yang satu lagi, yang anjing yang kecil selalu setia banget. Itu kalau sudah di depan kamar anak saya, dia tunggu di sana. Saya mau ambil dia sengaja rebahan supaya nggak diambil. Karena dia mentang-mentang dia besar sekali. Anjing saya yang satu itu gemuk sekali. Jadi begitu setia saya bilang, kalau bisa kita setia seperti ini, kalau bisa jemaat sesetia ini. Karena saya pikir ya, kita nggak lebih baik loh dari binatang. Mereka jauh lebih pri kemanusiaan dalam dunia mereka. Paham ya? Makanya kalau kita merasa kita itu tidak berhak, kita kan jadi penyayang barang. Tidak bayang barang orang dipinjam nggak kembali. Justru yang minjemin itu yang harus lagi telepon, sudah bisa kembali nggak uangnya. Taci nggak percaya, malah dibentak. Siapa yang salah yang zaman edan nggak bisa bedain titik tangan kiri dan kanan. Yang minjemi uang yang salah. Ketika ditagih, ketika menagih. Lucu nggak manusia itu? Orang yang penuh dengan roh Tuhan pasti pecinta barang, tanggung jawab sama barang orang. Pasti pencinta alam semesta. Pasti dia akan perhatikan kehidupan ternaknya. Ada ayatnya di Amsal kalau ini. Dia nggak mungkin siksa-siksa kucing, potong-potong tangannya. Nggak mungkin kejam jadi orang. Kalau kita nggak berhak ya, merasa nggak berhak. Sama hewan aja kasih kita terasa. Cinta sih bukan kasih, terasa. Jadi keterlaluan, kalau kita menyebut diri kita Kristen, tapi sama orang kita perlakukan kayak binatang. Nah itu sudah keterlaluan. Sebaliknya, standarnya super tinggi. Sama binatang aja, kita bisa perhatikan seperti orang. Padahal kita tahu itu mati ya mati jadi debu tanah. Tidak ada nyawa rohnya. Betapa jatuhnya kau dan aku dari kemuliaan. Kalau sama orang kita perlakukan tidak lebih baik dari binatang. Ayat ini artinya itu. Berarti betapa jatuhnya standar moral gereja di akhir zaman. Sama sesama saudara seiman aja bisa jak uang orang. Padahal itu mungkin biaya makan anaknya, popoknya. Itu mungkin uang sekolahnya. Betapa parahnya orang Kristen yang bisa memanipulasi samanya. Sama binatang aja kita memperhatikan bak orang. Sama orang kita perlakukan seperti binatang. Itulah ngerinya orang yang hatinya merasa berhak. Semua jadi objeknya dia. Tapi ketika hati kita tidak merasa layak, semua jadi subjek kita. Di mana kita bisa memperlakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jangan injili binatang, binatang tidak ada nyawa. Injili orang. Tapi mau tahu orang itu baik enggak? Gampang. Kalau Anda mau cari pacar, kasih bocoran. Lihat dia bawa kucing tetangga, kasih dia. Kalau dia gitu, jangan mau sama orang itu. Kalau sama anjingnya takut, tapi dia bisa respect, ya yang gitu kayaknya tidak akan melukaimu. Kalau sama binatang aja dia orang kan, nanti sama Anda akan jadi permaisurinya. Amin Bapak Ibu Saudara, God bless you, may you be blessed. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you sudah sabar-sabar untuk And there I find you in the mystery.